Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz, NPM 211020016. Saya di sini sebagai moderator serta teman saya bernama Karisma Lulu dan Kanaya Givani. Di sini kami akan mempresentasikan makalah mengenai sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah, dan langsung saja akan dibacakan oleh teman saya Karisma Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Lunafayani, NPM 21121020213. Materi pembahasan: sejarah berdirinya dinasti, para penguasa dinasti, peradaban pada masa dinasti, lembaga pendidikan pada masa dinasti, kesimpulan dan saran. Sejarah berdirinya dinasti. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dari dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Said Ibn Husain, kemungkinan keturunan pendiri kedua sekte Islamiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian pindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib, dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali dengan Fatimah. Kehadiran dinasti Fatimiyah ini menjadi pesaing bagi dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Fatimiyah mampu menorehkan tinta emas prestasi yang sangat luar biasa terhadap sejarah Islam di dunia. Bukti dari prestasi dinasti Fatimiyah ini terlihat dari tempat-tempat yang menjadi pusat peradaban Islam. Para penguasa dinasti Fatimiyah, yang pertama ada Abu Muhammad Abdullah atau Ubaidillah Al-Mahdi Billah 909 Masehi sampai 934 Masehi. Yang kedua ada Abu Qasim Muhammad Al-Qaim bin Amri Allah bin Al-Mahdi Ubaidillah 934 Masehi sampai 946 Masehi. Yang ketiga ada Abu Zahir Ismail Al-Mansur Billah 946 Masehi sampai 953 Masehi. Yang keempat ada Abu Tamim Ma'adat Al-Mu'is Lidinillah 953 Masehi sampai 975 Masehi. Yang kelima ada Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah 975 Masehi sampai 996 Masehi. Yang keenam ada Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim bi Amrullah 996 Masehi sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh ada Abu Hasan Ali Al-Zahir Li Izaz Dinillah 1021 Masehi sampai 1036 Masehi. Yang kedelapan ada Abu Tamim Ma'adat Al-Mustansir Bi'ilah 1036 Masehi sampai 1094 Masehi. Yang kesembilan ada Al-Musta'li Bilah 1094 Masehi sampai 1101 Masehi. Yang kesepuluh ada 1101 Masehi sampai 1130 Masehi. Yang kesebelas ada Abd Al-Majid Al-Hafiz 1130 Masehi sampai 1149 Masehi. Yang ke-12 ada Al-Zafir 1149 Masehi sampai 1154 Masehi, dan yang terakhir ada Al-Faiz 1154 Masehi sampai 1160 Masehi. Setelah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Atamin Ma'bu Daud Bergal Al-Muz, yang berhasil memaklukkan Mesir, memindahkan pemerintah ke Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan makmur dan sejahtera dengan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Indikator adalah banyaknya penggunaan seperti masjid, rumah, penginapan, jalan utama, melengkapi lampu-lampu belanjaan. Pada masa ini, perkembangan jenis dan kerajinan tahun keramik, perhiasan dan perak, peralatan, ramuan, obat-obatan. Kesuksesan lainnya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, berminat masyarakat kepada ilmu pengetahuan, penguasa secara membangun dari Al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi dan perguruan Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, persoalan agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama dipandang sebagai pilar utama dalam menegakkan daulah negara. Untuk itu, pemerintah Fatimiyah sangat memperhatikan masalah keberagaman masyarakat meskipun mereka berstatus warga negara kelas seperti Yahudi, Nasrani, Turki, dan Sudan. Menurut Kali, mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat, bahkan permintaan terhadap pesan agama dan Muslim, sehingga orang-orang Kristen kaumnya tidak pernah merasakan kemurahan dan melainkan pemerintahan Muslim. Banyak orang Kristen seperti Al-Baqi, pangkat pejabat dan ibadah mereka dibongkar oleh pemerintah.
Tidak dapat dipungkiri, lembaga pendidikan memiliki peranan dalam proses pengembangan pendidikan. Lembaga pendidikan bukan hanya sebagai tempat pertemuan, tetapi sekaligus jadi wasis pengajian ilmu pengetahuan, misalnya pendidikan Islam, ilmu metodologi, sejarah pembangunan pendidikan yang pernah digalang oleh Rasulullah SAW. Menjadikan wasis sebagai tempat pembelajaran tentang nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan Islam tidak hanya dipusatkan di masjid saja, melainkan ada beberapa lembaga-lembaga baru pendidikan yang dibentuk dan memiliki fungsi cukup kompleks untuk perkembangan pendidikan Islam yang bertingkat kebutuhan pendidikan yang dinasti berkuasa. Kondisi ini juga dilihat dari era Fatimiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah, lembaga pendidikan digunakan sebagai dasar pengembangan terdiri dari masjid, istana, perpustakaan dalam atau bisa disebut Jamiyah Ilmiah Akademik. Pada masa dinasti Fatimiyah, lembaga pendidikan digunakan sebagai dasar perkembangan pendidikan dari masjid, istana, perpustakaan, al-ilm atau biasa disebut Jamiyah Ilmiah Akademi. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah meliputi beberapa ilmu seperti bahasa dan sastra, ilmu kedokteran, syair, dan filsafat. Berkenaan dengan hal tersebut, Universitas Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan tertinggi sekaligus menjadi bukti sejarah peradaban dinasti Fatimiyah dalam perkembangan pendidikan dan sampai sekarang menjadi kiblat pendidikan yang bernuansa Islam. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti ini berkuasa dari tahun 909 Masehi sampai dengan tahun 1171 Masehi. Atas dasar legitimasi klaim keturunan Nabi lewat Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dari Ismail anak Ja'far Shiddiq. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah, lembaga pendidikan yang digunakan sebagai basis pengembangan pendidikan terdiri dari masjid, istana, dan perpustakaan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu meliputi bahasa dan sastra, ilmu kedokteran, syair, dan filsafat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.